Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar dari sebuah film yang berjudul Pursuit of Happiness. Saya ada mencatat beberapa hal yang bisa kita pelajari dari film ini. Dan saya akan bacakan beberapa poin, dan biarlah poin ini menjadi berkat buat kita semua. Yang pertama, jangan biarkan orang mengatakan kamu tidak bisa melakukan sesuatu. Kamu punya mimpi, kamu harus melindunginya. Yang kedua, kalau kita mengalami banyak kegagalan, bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Seperti kita lihat dalam hidup Petrus, Petrus pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi kegagalan Petrus bukan berarti bahwa akhir hidup Petrus untuk menjadi orang yang gagal. Tapi kita lihat Petrus, meskipun dia pernah gagal, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dia juga sampai mengutuk Tuhan Yesus pada waktu itu. Kegagalan Petrus itu bukan berarti masa depan Petrus sudah hancur, bukan berarti hidup Petrus gagal untuk seterusnya. Tetapi Tuhan bisa memakai orang-orang yang gagal. Seperti Petrus pernah gagal, Tuhan bisa pakai. Bahkan kita lihat di hidup Petrus, setelah dia dijamah Tuhan Yesus, dipulihkan Tuhan Yesus, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kalau kita nggak punya kesempatan, kita bisa menciptakan kesempatan itu sendiri. Kesempatan walaupun cuma satu, terus diperjuangkan. Kalau kita lihat hidup Yakub, ketika dia mau menikahi Rahel, dia punya satu kesempatan, yaitu dia harus melewati atau harus menikahi Lea dulu, terus dia bekerja lagi. Dia mengambil kesempatan itu untuk bekerja 7 tahun lagi, sehingga akhirnya kita tahu 14 tahun Yakub baru mendapatkan Rahel. Jadi satu kesempatan itu penting dan teruslah diperjuangkan meskipun sulit. Tak apa bila kamu nggak dianggap dan diremehkan orang. Jadi dalam hidup ini nggak masalah ya kalau kita dianggap remeh oleh orang lain atau nggak dianggap, nggak diakui oleh orang lain. Kita bisa belajar dari Daud. Daud itu orang yang tidak dianggap oleh ayahnya, bahkan oleh saudara-saudaranya. Daud itu tidak dianggap. Dia cuma penggembala domba. Dia cuma tukang antar makanan untuk kakak-kakaknya. Dia nggak dianggap. Tetapi yang paling penting adalah bukan pandangan manusia tentang kamu, atau anggapan manusia tentang kamu, atau pendapat manusia tentang kamu. Yang paling penting adalah apa pendapat Tuhan tentang kamu. Dan kita tahu, meskipun Daud ini orang yang tidak dianggap pada awalnya, disepelekan, tetapi kalau Tuhan sudah memilih dan sudah punya penentuan dalam hidup Daud, akhirnya kita tahu Daud menjadi pahlawan dan Daud menjadi raja. Begitu pula dengan kita. Tidak usah pusingkan pendapat negatif orang lain. Tidak usah pusingkan kalau orang lain menyepelekan kita. Kemungkinan itu bisa berarti kesempatan besar. Salah satu cara sukses adalah membangun relasi. Kalau kita lihat Ruth, kita lihat hidup Ruth, dia secara tidak sadar membangun relasi dengan Boas. Dimulai dari dia memungut bekas gandum gitu ya. Dia memungut itu, dan kita lihat ketika dia mengambil koneksi kecil itu, ketika dia membangun relasi mulai dari hal yang kecil, Tuhan bisa pakai itu untuk memberkati atau mengubah hidup Ruth. Kita tahu akhirnya Ruth dinikahi oleh Boas, dan dia mengalami turn around, pembalikan keadaan, dari yang miskin menjadi orang yang kaya raya, dari orang yang susah menjadi orang yang diberkati. Ketika dia memiliki relasi yang tepat, ketika dia mulai membangun relasi yang tepat yang daripada Tuhan, yang atas arahan Tuhan, yang atas dari Tuhan, atau kita bilangnya divine connection. Nah, biar kita dapat divine connection dalam hidup kita. Bangunlah divine connection dengan yang daripada Tuhan. Jangan suka mengutangi orang. Firman Tuhan bilang, orang yang berhutang menjadi budak orang yang mengutangi. Jadi jangan suka berhutang dalam hidup ini.
usahakan sebisa mungkin jangan sampai berhutang. Dan berhati-hati juga dalam mengutangi orang lain. Karena seringkali masalah utang bisa membuat hubungan saudara, hubungan persahabatan itu menjadi renggang gara-gara utang. Banyak orang bertengkar, berselisih karena utang. Jadi perlu hati-hati dengan masalah utang. Pakai apa yang ada sisa padamu. Ini adalah salah satu quotes di dalam film Pursuit of Happiness ini ya. Nah, kita jangan membatasi diri kita dengan apa yang tidak kita punya. Seringkali Tuhan itu bekerja dalam hidup kita melalui apa yang kita punya. Ketika Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya berkata, kita nggak punya uang dan dari mana kita belanja? Ini kan tempat jauh dari kota. Tapi Tuhan Yesus bilang, apa yang ada padamu? Jadi Tuhan itu suka memakai apa yang ada pada kita. Mereka bilang, di sini ada anak kecil dan dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Di tangan Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang dan mereka semua menjadi kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Jadi sekarang, ketika kamu mendengarkan firman ini, ingatlah, mulailah dari apa yang ada padamu. Hal kecil yang ada padamu bersama dengan Tuhan Yesus itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Itu bisa menjadi mujizat. Amin. Jangan menyerah bahkan sampai titik terendah. Kalau kita lihat Rasul Paulus dalam perjalanannya, dia mengalami berbagai macam problem. Kapal karam, disiksa, ditangkap, dipenjara. Tetapi Rasul Paulus tidak putus asa. Dia tidak menyerah. Bahkan sampai titik terendah dia tidak menyerah. Di sini Rasul Paulus memberikan teladan buat kita. Untuk kita dalam hidup kita, jangan menyerah bahkan sampai titik terendah kita. Jangan cuma punya satu sumber income saja. Kalau income itu habis, kamu nggak punya pemasukan lagi. Nah, di Alkitab juga mengkonfirmasi ini ya. Sewaktu Tuhan menciptakan Taman Eden untuk ditinggali manusia, Adam dan Hawa, dikatakan di situ ada 4 sungai. Kenapa harus ada multiple stream? Kenapa harus ada 4 sungai? Karena kalau sungai yang satu kering, masih ada sungai yang lain. Dari sini kita dapat revelation, kita dapat wahyuan daripada Tuhan, bahwa begitu juga dengan income kita. Income kita hendaklah jangan cuma dari satu sumber saja. Kalau satu saat sumber itu tertutup, kalau kita cuma punya income dari satu sumber, kita nggak punya income. Tetapi kalau kita punya multiple stream of income, maka ketika ada satu yang tertutup, kita masih punya beberapa stream of income yang lainnya. Sungai-sungai penghasilan yang lainnya. Jadi ini Alkitabiah. Jadi biarlah kita memiliki multiple stream of income. Mungkin dari pekerjaan, dari bisnis, dari investasi. Kita jangan cuma mengandalkan satu income saja. Tapi milikilah multiple stream of income. Apapun yang terjadi, kamu sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi, itu adalah poin-poin dari film Pursuit of Happiness. Dan saya mengikuti arahan Tuhan, tuntunan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan dari poin-poin yang saya pelajari dari film Pursuit of Happiness. Biarlah pesan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.